Halo Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ya. Perkenalkan kami dari tim EduSeller, bagian dari Edukasi Finansial Semarang ya. Ini menawarkan sebuah peluang bisnis yang bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu di masa pandemi ini ya, untuk menambah uang saku atau mungkin nambah uang belanja atau nambah second income untuk keluarga Anda. Nah, yang jelas caranya sederhana sekali, simpel sekali, hanya update status, nambah fulus. Mari kita mulai. Nah, ini akibat corona ya, karyawan pening. Jadi hari ini kalau Anda masih bekerja, masih bisa dapat gaji, itu puji syukur. Ya, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang terkena PHK. Yang jelas sumber aktif income-nya mulai bermasalah. Nah, berita-berita tentang PHK kita bisa lihat di media-media itu banyak sekali. Dan yang diberitakan itu perusahaan yang gede-gede. Yang kecil-kecil nggak diberitakan. Ya, nah, yang pusing bukan hanya karyawan, tapi pengusahanya juga ikut pusing. Karena hampir semua lini bisnis slow down, ya, menurun omsetnya. Mereka bisa bertahan ngasih gaji karyawan itu udah puji syukur banget. Belum lagi para pengusaha juga harus memikirkan beban utang perusahaan. Ya, berita-beritanya tentang bisnis yang ngedrop itu banyak sekali. Nah, sadari yang jelas Bapak Ibu, teman-teman, zaman terus berubah. Dari era agraris masuk ke era industri saat ditemukan mesin uap ya oleh James Watt waktu itu. Kemudian masuk era informasi ditemukan oleh komputer. Ini sudah merubah banyak hal. Nah, sekarang kita mau masuk di smart society, era industri 4.0, di mana ditemukannya internet itu luar biasa mengubah kehidupan kita. Nah, zamannya berubah, pola bisnisnya juga harus ikut berubah. Karena kalau Anda tidak berubah, Anda akan punah. Ya. Nah, sebagai contoh, dulu di kota kami di Semarang ada satu taksi namanya Taksi Atlas. Ya, taksi ini dulu mendominasi di Semarang kira-kira ya tahun 90-an lah. Sekarang belum tentu dalam sehari kami ketemu dengan satu taksi itu. Ya, kemana mereka punah dimakan sama Gojek, Grab, Maxim gitu ya. Dulu kalau kita mau buka toko, ingin punya usaha ya, itu modalnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Karena kita harus punya tempat, beli etalase, stok barang, beli timbangan misalnya, mesin cash register, gaji karyawan dan lain sebagainya. Ya, modalnya gede. Nah, sekarang dengan modalnya beberapa ratus ribu saja Anda bisa punya toko, ya, toko online. Sekali buka bisa langsung 5 malah ya, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli misalnya. Nah, terus dulu kalau mau beli tiket, kita harus ke stasiun, ke bandara, ke travel agent. Nah, sekarang ada aplikasi, ya, contohnya Traveloka. Hanya dengan smartphone kita, gadget kita bisa cari tiket, booking hotel, dan lain-lain. Nah, ini akibat dari apa? Akibat dari perkembangan internet yang luar biasa. Nah, pengguna internet di Indonesia sendiri sudah mencapai 80%. Nah, internet ujung-ujungnya hubungannya dengan media sosial. Nah, ada beberapa media sosial yang paling populer digunakan di Indonesia. Yang nomor 1, YouTube masih pegang. Yang nomor 2, WhatsApp, kemudian Facebook, ya, kemudian Instagram, Line, Twitter. Ya. Nah, kita fokus pakai di 2, ya, YouTube dan WhatsApp. Nah, kenapa kok WA dan YouTube? Alasannya sederhana. Segaptek-gapteknya orang yang punya smartphone pasti ada aplikasi WA dan YouTube-nya. Ya. Nah, di gadgetnya kalau ada WA pasti ada kontak kan? Mulai dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan kontak. Ada grupnya enggak? Ada. Ya, mulai dari beberapa belasan bahkan puluhan grup. Nah, pertanyaannya sekarang, misalnya Anda masuk di grup alumni SMA, anggota grupnya ada 256 orang. Apakah 256 itu Anda save kontaknya semua namanya? Saya rasa tidak ya. Mungkin hanya yang akrab-akrab aja yang Anda save kontak ya. Sisanya belum di save kontak. Nah, ini potensial market sebetulnya yang Anda bisa pegang kalau Anda bisa mengolahnya dengan baik. Nah, kemudian dengan WA dan YouTube kita bisa menembak segmen yang tepat sesuai dengan target market produk yang kita mau jual. Produknya apa nanti kami jelaskan di belakang. Nah, tidak perlu banding harga kayak di marketplace, tidak perlu skill hebat, jauh lebih cepat menghasilkan dibanding pakai Facebook, Instagram, dan marketplace. Karena postingan Anda belum tentu dilihat. Ya, Anda main Facebook organik di wall pribadi Anda misalnya. Friend Anda, teman Anda ada 5.000. Anda posting sesuatu. Berapa yang like, komen?
Bisa 500 itu udah luar biasa, hebat banget ya. Biasanya sih kisaran 100, 200. Nah, oke lah kita bicara 500. Nah, pertanyaannya, yang 4.500 orang itu pada kemana? Nah, masalahnya adalah mungkin mereka tidak melihat postingan kita. Ya, karena algoritmanya Facebook memang seperti itu. Nah, berbeda kalau Anda pakai WhatsApp ya. WhatsApp ada grup peminat sepeda misalnya. Nah, Anda posting sesuatu yang berkaitan dengan sepeda. Tungguin aja 12 jam. Ya. Nanti Anda lihat dari kolom bagian info itu ya, berapa yang baca postingan Anda. Setidak-tidaknya 50% pasti baca postingan Anda. Ya. Nah, jadi jauh lebih tepat ke sasarannya. Kemudian jauh lebih hemat karena memang tidak ada budget untuk iklan. Nah, bentuknya nanti apa? Dropship. Ya, kenapa kok dropship? Karena dropship itu Anda bisa kerjakan nyaris tanpa modal sama sekali. Ya, hanya menggunakan HP saja, Anda hanya kirim link dan update status. Ya, tidak pusing memikirkan bagaimana Pak caranya memproduksi, bagaimana quality control produknya. Nah, Anda cukup fokus untuk menjual saja. Ya, dropshipper. Nah, apa yang dijual? Yang dijual adalah produk kesehatan. Kenapa kok kesehatan? Karena ini trennya jangka panjang nggak ada matinya. Ya, kalau Bapak Ibu teman-teman amati ada 2 bidang yang tidak ada matinya, ya, pendidikan dan kesehatan. Ya, pendidikan Anda bisa amati di sekolah Anda, sekolah baru bermunculan, bimbel-bimbel bermunculan. Sekarang ada aplikasi untuk belajar online malah ya, contohnya kayak Ruang Guru seperti itu. Nah, tapi marketnya mereka itu antara usia 3 sampai 23 tahun usia sekolah. Nah, yang marketnya lebih luas siapa? Kesehatan. Jadi kesehatan itu dari bayi dalam kandungan sampai mohon maaf yang sudah mau meninggal sekalipun kalau bisa diupayakan tetap sehat. Ya, contoh mungkin Anda pernah dengar teman Anda yang kena COVID ya, saturasinya udah drop banget. Nah, dicarikan obat yang harganya ya satu botolnya sampai 5 jutaan ya, depannya G, belakangnya S ya. Itu butuhnya enggak cuma satu ya. Bisa 60 sampai 80. Nah, jadi habisnya itu bisa sampai ratusan juta. Mereka usahakan untuk apa? Untuk mempertahankan nyawa. Ya. Jadi yang butuh kesehatan adalah semua orang di dunia ini. Nah, didukung oleh datanya dari majalah SWA. Ini jauh sebelum pandemi ya. Bisnis healthcare 250 triliun market share-nya. Kemudian naik lagi 2014 naik jadi 340 triliun, naik lagi jadi 390 triliun. Sekarang 2021 ketambahan ada pandemi, ya pasti di atas 1000 triliun, ya. Nah, kalau Anda ingin bisnis, tentunya ingin bisnis yang trennya jangka panjang, ya, tidak cuma setahun 2 tahun, macam jualan tahu bulat, ya, kemudian bisnis wartel, ya, mungkin sudah ada yang tidak tahu wartel itu apa ya, yang milenial mungkin Anda udah nggak paham. Nah, tapi kalau bisa jangka panjang dan tahan krisis. Nah, di gambar sebelah kiri teman-teman Bapak Ibu bisa perhatikan bisnis apa yang terimbas pandemi. Ya, kita tahu yang paling dipukul adalah industri pariwisata. Itu nomor 1 yang paling dipukul. Yang kedua adalah transportasi. Yang ketiga otomotif. Orang tidak kepikir untuk beli mobil. Ya. Jadi mereka yang terpikir adalah membeli nutrisi-nutrisi yang untuk bisa menjaga kesehatan mereka. Ya. Nah, apa yang masih bisa bertahan hijau? Yang di sebelah kanan, Anda perhatikan agriculture, pertanian masih hijau karena orang masih butuh makan. E-commerce naik luar biasa. Ya. Kemudian yang paling hijau apa? Kesehatan. Ya. Bulan Juli kita tahu badai pandemi di Indonesia itu luar biasa. Ya, sehari bisa sampai sekian puluh ribu yang positif. Ya, kena COVID. Sehingga kalau Anda amati di kota Anda, kami yang tinggal di Jawa itu terasa banget ya, apotek rame. Ya, beli entah masker, entah vitamin, entah alkohol itu sampai ngantri-ngantri. Ya, jadi terbukti ini tahan krisis. Nah, ketambahan lagi ada statement dari WHO yang menyatakan bahwa pandemi nanti akan berubah menjadi endemi. Maksudnya apa? COVID tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Ya. Jadi nanti akan ada kehidupan baru di mana kita harus berdampingan dengan COVID.
sambil menunggu obat COVID ditemukan. Ya. Nah, mau tidak mau harus hidup berdampingan. Nah, yang ditekankan oleh WHO dan pemerintah adalah supaya Anda aman, sehat, hidup berdampingan dengan COVID, Anda harus menjaga sistem imun. Karena kita tahu kalau orang yang imunnya kuat, ya seperti para atlet, mereka kena COVID, seminggu mereka sudah sembuh, sudah sehat. Ya, tapi kalau imunnya tidak kuat, ketambahan ada komorbid, nah bahayanya nyawa bisa melayang. Jadi apa yang bisa menambah imun kita bisa kuat? Ya nutrisi kesehatan, suplemen-suplemen, vitamin-vitamin, ya supaya badannya orang tetap sehat. Ini yang akan dicari. Nah, target market kita siapa? Jadi kelompok yang 75% sehat bermasalah. Bukan yang 20% yang sakit opnam-opnam, bukan. Itu areanya dokter ya. Yang 5% sehat ini atlet. Ya. Nah, 75% sehat bermasalah itu siapa? Ya saya dan Anda, orang-orang yang usianya rata-rata 40 ke atas itu sudah mulai punya masalah kesehatan. Ya, silakan Anda ajak mereka medical check up. Entah asam urat lah, entah kolesterol lah. Ya, mungkin ada yang sudah mulai diabetes lah. Ya, beberapa malah ada yang sudah kena stroke. Nah, itu kelompok orang yang sehat bermasalah karena gaya hidup dan pola makan orang kota itu error, ya. Jadi yang dimakan yang berlemak tinggi, kalori tinggi, yang manis-manis, ya ujung-ujungnya terus jadi diabetes, kolesterol, berujung pada hipertensi, jantung, dan stroke. Ya, belum lagi nanti pengawet, kebiasaan merokok, dan lain-lain membuat radikal bebasnya meningkat, kena kanker, tumor. Nah, jadi market kita kelompok usia 40 ke atas, ya, itu adalah kelompok orang yang sehat bermasalah. Dan kalau Anda perhatikan, kelompok usia itu adalah kelompok orang yang kalau pegang smartphone pasti ada WA dan YouTube-nya. Dijamin itu. Ya. Belum tentu mereka pakai Instagram, belum tentu mereka pakai Line, Twitter. Ya, tapi kalau WA dan YouTube pasti ada. Ya, silahkan dicek ke orang terdekat Anda, orang tua Anda, om tante Anda, ya silahkan dicek. Ya, di smartphone-nya ada nggak WA dan YouTube-nya? Pasti ada. Ya. Nah, konsepnya adalah pencegahan ala Cina kuno. Jadi filosofinya kalau pengobatan Cina adalah pencegahan. Ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah detoksifikasi dulu. Jadi badannya dibersihkan dulu dari toksin-toksin, kemudian diseimbangkan. Apa yang diseimbangkan? 5 organ utama, jantung, liver, ginjal, paru-paru, limpa. Sesuai dengan filosofi pengobatan Chinese. Ya, ada 5 unsur, kayu, api, air, logam, tanah. Ya, nanti kalau ada trainingnya kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, kemudian baru diberi nutrisi untuk menguatkan. Ya, jadi ini tahapan-tahapan yang nanti dilalui. Nah, suppliernya siapa? Suppliernya adalah perusahaan farmasi nomor 1 di Cina. Ya, Tianzi International. Mungkin Anda pernah dengar Tianzi ya? Betul sekali. Ya, jadi ini perusahaan sudah masuk Indonesia tahun 2000, sudah 21 tahun bercokol di Indonesia dan masih bisa eksis sampai hari ini. Ya, artinya perusahaannya kuat dan tentunya produknya pasti bagus. Nah, dibuktikan didukung oleh sertifikasi yang lengkap sekali. Ya, ini hanya beberapa yang kami tampilkan ya, yang penting-penting ya. Badan POM, Depkes kita sudah ada. Kemudian halal untuk teman-teman yang muslim kita juga sudah ada. Ya, ISO 9000 series, 14000 series juga sudah ada. Ya, FDA juga ada, GMP, HACCP semuanya sudah ada lengkap. Ya. Ini sebagian kecil yang kami tampilkan. Nah, yang jelas keunggulan produk ini penting, ya, karena kalau produknya tidak baik tidak akan kita bisa bertahan selama 21 tahun dan tentunya kita juga akan kesulitan untuk menjualnya. Ya, keunggulannya apa? Yang pertama adalah kita produk dari Cina dengan sertifikasi yang lengkap. Ya, Bapak Ibu tahu pengobatan Cina itu bagus. Ya, kalau Anda beli obat Cina ya di toko obat biasanya itu kan masih bentuk potongan batang pohon misalnya, ada serangga kering ya, kemudian ada kuda laut kering ya. Ya macam-macam lah bentuknya aneh-aneh dan itu nimbangnya juga kira-kira standar kalau masuk pabrik itu quality controlnya ketat banget enggak untuk
raw materialnya, untuk bahan mentahnya, pasti akan jauh lebih ketat dibanding yang masuk ke toko obat. Ya, grade-nya pasti akan beda. Nah, bayangkan aja, yang di toko obat aja itu sudah ampuh, apalagi yang masuk ke industri. Ya, pasti akan jauh lebih bagus. Nah, kemudian dikemas dengan teknologi modern. Jadi nanti para konsumen kita tidak perlu godok dulu airnya 3 gelas jadi 1 gelas ya. Belum lagi nanti kalau pas digodok itu baunya luar biasa ya, kalau di dalam rumah bau jamu banget. Nanti kalau lupa malah gosong gitu kan, harus godok ulang. Nah, tidak perlu ribet seperti itu ya. Sebagian besar dalam bentuk kapsul, ada yang bentuk teh celup, ada yang bentuk powder, itu produk-produk kita. Nah, kemudian yang ketiga, sudah beredar selama 21 tahun tanpa iklan. Nah, yang menarik adalah kata-kata tanpa iklan. Jadi hanya bermodalkan testimoni saja, Bapak Ibu, teman-teman. Sekarang kebayang ya, netizennya plus 62, itu kan jempolnya kan galak-galak ya, buas-buas gitu loh. Nah, kalau produknya jelek, itu pasti, waduh, udah kebayang ya, testimoninya pasti jelek ya, jempolnya juga tambah galak, itu tambah nggak akan dia bisa bertahan selama 21 tahun. Logika sederhananya seperti itu. Jadi karena produknya bagus, orang mengkonsumsi sembuh, ya, dia bisa bertahan selama 21 tahun tanpa iklan sama sekali. Anda nggak akan pernah lihat iklan produk kita di koran, di majalah, di televisi, Anda akan ada. Ya, karena memang tidak dipasarkan dengan cara konvensional seperti produk yang lain. Nah, yang berikutnya aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Ya, buktinya saya sendiri ya. Saya sudah mengkonsumsi selama 19 tahun ya. Sehat ya, aman semuanya. Jadi logikanya saja, kalau sudah beredar 21 tahun berarti akan ada orang yang seperti kami ya, yang sudah mengkonsumsi selama bertahun-tahun dan kondisi kesehatannya baik-baik saja. Tentunya aman. Ya, dibanding produk yang ini baru 2 bulan masuk Indonesia. Nah, oke, 2 bulan apakah aman nih untuk dikonsumsi dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Nah, kan belum terbukti kan, belum teruji. Ya, nah, tapi kalau sudah 20 tahun lebih, ya tentunya akan aman-aman saja. Nah, yang terakhir adalah kita punya produk itu ada bervariasi. Ya, ada beberapa belas produk yang bisa dikombinasikan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Kita bukan obat dewa ya, hanya punya 1 atau 2 produk bisa mengatasi segala penyakit, mulai dari flu, panu, kadas, kurap sampai COVID, kanker, AIDS, ya, gagal ginjal, stroke jantung, semuanya sembuh dengan produk kita. Nah, itu obat dewa ya. Kalau seperti itu ya rumah sakit nggak laku ya, nggak ada dokter spesialis. Jadi logika saja, kita ini nutrisi, kita ini produk herbal yang masing-masing punya keunggulan ya. Jadi misalnya untuk tulang ya udah kita butuhnya kalsium, ya kalsium yang masuk, tidak bisa dikasih produk yang jenis lain ya. Jadi kita punya beberapa belas produk. Bapak Ibu tidak usah khawatir, wah nanti belajarnya gimana, semuanya sudah disediakan, tinggal share saja. Oke. Nah, top search Google maksudnya apa? Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa lihat, ya, bisa ketikkan sendiri di smartphone Anda. Pembalut herbal terbaik di dunia, keluarnya produk kita. Masker herbal terbaik di dunia, keluarnya produk kita. Kalsium terbaik di dunia, keluarnya juga produk kita. Peninggi badan terbaik di dunia, keluarnya juga produk kita. Ya, kemudian teh herbal terbaik di dunia, keluarnya juga produk kita. Ya, itu sebagian produk yang kebetulan kalau dicari di Google itu nongol di bagian atas. Ya, kadang-kadang kan kita ketemu sama teman kan yang sangat percaya dengan Mbah Google kan. Dia nanya, ini produknya bagus atau enggak? Oh, apa? Kalsium. Ya, silakan diketik ya, kalsium terbaik di dunia. Nah, keluar kan gambarnya. Nih, sama enggak ya dengan yang saya bawa? Oh ya, sama ya. Nah, itu akan mempermudah kita Bapak Ibu teman-teman. Ya. Jadi mengclosing itu akan jauh lebih mudah. Nah, yang dibagikan itu nanti apa? Bukan produknya, ya, tetapi
topik tentang penyakit dan solusinya. Ada 100 jenis penyakit yang nanti kita akan bahas. Ya, sehari satu dibahas di grup WA, WhatsApp. Ya, jadi Anda bisa memanfaatkan grup WhatsApp itu untuk belajar diri Anda sendiri dan untuk mengajak orang-orang yang berminat untuk belajar kesehatan dan penyakit ya. Biasanya memang usia 40 tahun ke atas untuk mereka ikut belajar bersama-sama dengan kita. Nah, terus yang ngasih bahannya siapa? Sudah ada admin nanti yang akan bertugas. Kalau ada pertanyaan juga nanti akan ada admin yang akan menjawab semua pertanyaan itu. Yang dibahas apa? 100 topik penyakit. Kita urutkan biasanya dari A sampai Z. Ya. Ya, contoh-contohnya ada gastritis, anemia, hipotensi, ya, gangren, COVID-19, hepatitis. Dan masih ada 90 sekian produk yang lain. Nah, selain menggunakan grup WhatsApp, kita juga menggunakan update status. Jadi update status itu nanti untuk personal branding Anda. Ya. Sehari kami akan kirimkan 1 topik penyakit. Biasanya sama dengan yang di grup WhatsApp. Jadi misalnya hari ini grup WhatsApp-nya membahas tentang anemia. Nah, itu dalam bentuk teks. Nah, nanti Anda akan juga dapat bahan yang dalam bentuk gambar. Ya. Nah, gambar ini begitu nyampe ke Anda download, langsung Anda update status. Update statusnya satu persatu ya. Jangan diblok langsung diupdate kan nanti masuknya acak. Tapi update statusnya satu persatu, gambar per gambar. Sesudah selesai termuat di status, silahkan Anda hapus dari galeri Anda. Ya. Supaya HP Anda tidak penuh memorinya. Besok kita akan ganti topik. Ya, mungkin besok membahas tentang antioksidan. Ya. Nah, nanti lakukan hal yang sama. Besoknya ganti lagi. Ya. Dan itu selama 100 hari nanti akan kembali lagi. Nah, manfaatnya untuk Anda apa? Personal branding, Bapak Ibu, teman-teman. Anda tidak langsung direct jualan ke teman-teman Anda, tapi kalau teman-teman Anda sering kepoin, ya, sering ngelihat status Anda, mereka akan mulai berpikir, ini selama berhari-hari kok update-nya tentang penyakit-penyakit terus ya. Ya. 10 hari, 20 hari, sebulan, wah, ini informasinya tentang penyakit lengkap ini ya. Nah, sehingga nanti pada saat teman Anda punya masalah, akan nanya ke Anda, bro, saya kolesterol, ada nggak obat buat kolesterol? Oh, ada, nih, ada video YouTube-nya penjelasan tentang kolesterol, nih silakan tonton. Sesederhana itu kerjanya, ya. Gampang sekali, ya, tidak pakai lama, ya. Jadi itu gunanya personal branding. Nah, terus Anda bisa juga jualan pakai YouTube. Ya, kalau pakai YouTube ini Anda mungkin punya kenalan, ya, entah om, tante, tetangga, teman yang dia punya masalah dengan diabetes. Nah, apa salahnya sih Anda kirimkan informasi tentang diabetes? Say hello dulu, halo Pak, gimana kabar, sehat ya? Nah, gimana diabetesnya udah sembuh belum? Belum, masih minum obat dokter terus ya. Oh, Pak, kebetulan nih ya, saya dapat video penjelasan tentang diabetes dan solusinya dengan pengobatan Chinese. Nah, saya kirim ya, nanti coba ditonton, semoga bermanfaat. Ya, barangkali cocok, barangkali berjodoh. Nah, Anda tinggal kirim. Butuh berapa lama sih untuk ngirim ya? Sama chatting-chattingnya paling-paling 5 menit ya. Nah, nanti cari lagi teman yang diabetes ya. Nah, kalau yang diabetes sudah habis, cari yang penyakit lain ya. Misalnya ada yang asam urat. Nah, Anda chatting lakukan hal yang sama. Ada yang hipertensi, lakukan hal yang sama. Ya, nah ini jualannya agak menyerang nih kalau pakai YouTube. Ya. Nah, kemudian nanti biasanya mereka akan bertanya, sudah tak lihat ya, cuman ini beli produknya di mana? Nah, Anda tinggal nanti saya bantu kalau memang mau nyoba ya. Teknisnya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dari situ kan Anda dapat pelanggan kan? Anda dapat omset, Anda dapat keuntungan lumayan. Nah, berapa besar sih income-nya? Nah, semua tergantung kerja Anda. Ya, kalau bisnis kan begitu ya. Kalau kerjanya enggak niat ya income-nya juga enggak niat masuknya. Tapi kalau kerjanya niat, semangat ya income-nya akan signifikan. Nah, kami ngasih contoh aja lah. Misalnya Anda punya omset 5 juta.
Omset 5 juta, profitnya 15%. Jadi Anda punya penghasilan 750.000. Hanya dengan kirim-kirim, update status. Ya. Nah, ini kira-kira jual berapa produk? Kalau 5 jutaan, tergantung keluhannya ya Bapak Ibu. Ya. Kalau orangnya kena diabetes dan dia mau pakai untuk 1 bulan, itu mungkin 2 atau 3 orang sudah nembus tuh omset segitu. Atau mungkin ada yang butuh peninggi badan, nah itu 2-3 orang Anda udah nembus omset segitu. Ya. Terus ketemu yang kasus kayak kena stroke ya. Nah, itu biasanya ngambilnya juga tidak hanya 1 produk. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, Anda akan didampingi oleh tim mentor, sudah disiapkan semua tools-nya, alat-alatnya ya. Jadi Anda hanya mempertemukan antara produk kita dengan calon konsumen Anda. Terjadi transaksi, Anda dapat fee. Nah, mekanismenya bagaimana kalau ada orderan? Nah, yang pertama Anda dapat orderan nih, ya habis kirim-kirim, tawar-tawarin, dapat orderan, ada yang mau. Nah, Anda koordinasi dulu dengan mentor Anda. Buat apa? Cek ongkirnya dulu kan, sama cek harganya kan. Nah, terus nanti metode pembayarannya bagaimana? Ya, nah, mereka nanti transfer ke Anda. Ya. Misalnya ini om Anda mau nyoba cek di mana, misalnya Anda di Semarang, omnya di Jakarta, oke ongkirnya segini, harga produknya segini, ya kita kasih harga konsumen. Nah kemudian berapa yang Anda transferkan ke kami, ya untuk dibelanjakan produk plus ongkirnya, ya nanti bisa dihitung, ya. Nah selisih harga distributor dan harga konsumen langsung Anda bisa ambil. Ya, nah terus nanti produknya bagaimana? Produk akan dikirim dari stokis. Ya, nanti foto resi, bukti pengiriman itu akan dikirimkan kepada Anda. Nah, di foto kirimkan ke Anda. Nah, Anda nanti meneruskan bukti pengiriman itu ke konsumen Anda. Ya, tinggal tunggu sambil konfirmasi. Kalau udah nyampe, tolong kami juga dikabari supaya kita tenang. Ya. Jadi semuanya akan bisa ditelusur nanti ya, karena sekarang paketan kan enak. Ini paket sudah nyampe mana ya, udah berapa hari ini ya. Nah, jadi simpel, sederhana. Oke, dan yang terakhir keuntungan 15% ditransfer langsung ke Anda. Nah, terus langkahnya apa sih untuk jadi dropshipper? Ya, yang pertama tentukan dulu target income Anda. Anda ingin punya penghasilan berapa? Nah, yang kedua backup dan pilah kontak WA Anda. Ya, ada aplikasinya, Context to Excel, nanti teknisnya bisa diajarkan. Kemudian kirim link YouTube sesuai dengan keluhan. Ya, seperti yang tadi kami kasih contoh di depan. Kemudian mulailah update status WA. Ya. Yang jelas kita harus sabar ya. Tidak bisa 1 hari terus langsung bisa dapat orderan ya. Kalau sehari langsung dapat, ya Anda sedang beruntung ya. Tapi kalau dalam waktu 1 bulan Anda lakukan nggak ada hasilnya, biasanya sih nggak mungkin ya. Kalau sebulan tiap hari Anda lakukan secara serius, konsisten, pasti akan ada hasilnya ya. Ingat Tuhan kita nggak tidur kok. Nah, kemudian update status WA ya, kalau sudah mulai ada yang kelihatan tertarik ya, Anda perlu follow up, jawab pertanyaan. Kalau jawabnya gimana, kan saya nggak ngerti banyak tentang obat-obatan ya, tentang penyakit ya. Nah, Anda bisa nanya ke mentor Anda ya. Nah, kemudian closing. Oke, jadi sesederhana itu Bapak Ibu teman-teman, jadi yuk putuskan segera. Jangan nunda-nunda. Ya, ibaratnya begini, ada hujan duit nih dari atas. Ya, kemudian ada uang yang sudah sampai di tangan Anda nih. Ya. Tapi Anda belum genggam ya. Masih mikir-mikir ini duit beneran apa enggak sih? Ya. Nah, mendadak ada angin dan uangnya itu kabur, lepas dari tangan Anda, ditangkap oleh orang yang ada di sebelah Anda. Dia langsung pegang, masukin kantong. Anda bisa protes enggak? Enggak bisa. Anda mau ngomong itu uangku, mana buktinya uangnya jatuh dari langit gitu kan? Nah, jadi jangan menunda-nunda.
Karena ada potensial loss income. Potensial loss income itu harusnya keuntungan udah di tangan Anda, tapi karena Anda menunda-nunda, akhirnya keuntungan itu melayang. Kami sudah sering kali ketemu dengan teman-teman yang karena menunda, potensial buyernya beli orang lain. Saya kasih contoh, kalsium. Ya. Nenek Anda butuh kalsium, tapi Anda baru mau cerita ke nenek Anda 6 bulan lagi. Dalam 6 bulan itu banyak sekali kemungkinan terjadi kan. Nah, dalam 6 bulan ternyata nenek Anda sudah beli kalsium sama tetangganya. Belinya sudah jalan 4 bulan pula. Berarti beli berapa itu? 12 kotak. Anda kebayang nggak? Waktu Anda 6 bulan kemudian datang ke nenek Anda, nenek kan mulai osteoporosis ini butuh kalsium ya. Terus nenek Anda dengan polosnya jawab, oh ini ya nak, ini nenek udah beli sama tetangga sebelah ya. Udah 4 bulan ini udah habis 12 kotak. Ini kotak ke-12. Ya besok mau dikirim lagi 3 kotak. Anda mau ngomong apa? Ya, mau marah sama neneknya? Ya enggak mungkin. Ya. Anda hanya bisa jengkel, gondok ya, dan menyesal. Aduh, kenapa sih enggak kemarin-kemarin ya. Jadi ada potensial buyer Anda yang akan beli ke orang lain, gitu loh. Ya. Jadi yuk ditimbang-timbang, secara risiko juga enggak ada ya. Secara risiko finansial ya, risiko kerugian juga tidak ada. Silakan Anda coba ya, try or cry. Coba atau Anda nyesal di kemudian hari, karena sebagus apapun peluang, bisnis yang Anda amati tidak akan menghasilkan apa-apa kalau Anda tidak pernah bertindak. Semuanya akan sia-sia. Oke, selamat mengambil keputusan. Kalau Anda mau bertanya-tanya, silahkan hubungi orang yang mengirimkan video ini kepada Anda.